Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, apa kabar? Pada kesempatan kali ini izinkan saya, Cut Umu Atiyah, Widya Iswara Ahli Utama, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, untuk menyampaikan materi tentang teknik, coaching, dan mentoring. Yuk kita mulai. Sobat pelatihan, sebelum kita memulai pembahasan, mari kita lihat tujuan pembelajaran dari sesi kita kali ini. Yang pertama, kita sama-sama akan coba melihat apa itu pengertian coaching dan apa itu mentoring. Yang kedua, sobat pelatihan, kita akan membedakan ya antara coaching dan mentoring, karena selama ini banyak sekali yang bertanya-tanya, apa sih beda coaching dengan mentoring? Nah, setelah itu kita akan berfokus pada prinsip-prinsip dalam coaching. Sobat pelatihan, yang keempat di sini diharapkan setelah mengikuti sesi ini, sobat pelatihan dapat menjelaskan teknik coaching dengan alur tirta dalam kepengawasan. Dan yang terakhir, kami harapkan sobat pelatihan bisa menyimulasikan alur tirta dalam sebuah sesi coaching. Sobat pelatihan, yuk mari kita mulai dari konsep coaching dan mentoring. Kita lihat dulu dari pengertian coaching. Menurut International Coaching Federation, coaching merupakan proses kemitraan melalui serangkaian dialog atau percakapan yang kreatif dan menantang pemikiran. Untuk apa? Tujuannya untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional seorang coaching. Sementara untuk pengertian mentoring di sini adalah merupakan upaya untuk membantu orang lain melalui sebuah sistem training. Ingat ya, jadi di sini ada sebuah sistem training dengan cara berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk mempercepat proses pembelajaran dari seseorang. Dan ini pengertiannya kita ambil dari businessdictionary.com. Oke, sobat pelatihan, yuk mari kita lihat perbedaan antara coaching dan mentoring. Karena ini sering kali ditanyakan, apa sih sebenarnya bedanya coaching dan mentoring? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita lihat dari jangka waktunya. Coaching biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat, sementara mentoring dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Bahkan ini bisa berlangsung hingga 1 tahun. Selanjutnya, coaching dilakukan apabila ada kebutuhan, sobat pelatihan, ya. Jadi, sifatnya bisa ad hoc bila sewaktu-waktu diperlukan. Sementara mentoring ini, karena tadi kita bicarakan jangka waktunya lebih panjang, ini biasanya untuk pengembangan karir seseorang. Nah, sobat pelatihan tentu pernah mendengar ada pelatihan calon pengawas, calon kepala madrasah. Biasanya mereka didampingi oleh pengawas madrasah yang lebih senior, kepala madrasah yang lebih senior. Oleh karenanya, ini juga menjadi perbedaan yang ketiga. Dalam coaching, seorang coach itu tidak perlu harus pakar di areanya. Ya, jadi bisa saja orang yang tidak ahli di bidang atau di dunia pendidikan, dia bisa menjadi coach. Sementara apabila mentoring, dia harus lebih pakar dan senior daripada yang dimentorkannya. Itu perbedaan yang ketiga. Selanjutnya, perbedaan yang keempat, dalam coaching itu harus ada komunikasi yang selalu 2 arah. Di sini melibatkan kegiatan diskusi, eksplorasi,
dan penemuan ide-ide baru. Sementara dalam mentoring, komunikasi itu lebih dominan dari satu arah. Dari senior kepada junior, dari pengawas senior kepada calon pengawas, dari kepala madrasah senior kepada calon kepala madrasah, untuk memberikan best practices atau good practices dari pengalaman-pengalaman yang sudah mereka alami. Dan yang terakhir, sobat pelatihan, dalam kegiatan coaching biasanya ada langkah-langkah tertentu. Biasa kita kenal dengan grow atau I grow, ada juga tirta ya, alur tirta. Nanti kita akan coba sama-sama simulasikan bagaimana alur tirta ini. Sementara dalam mentoring itu biasanya sifatnya karena tadi jangka waktunya panjang, maka dia tidak ada langkah-langkah tertentu. Oke, kita lihat sobat pelatihan prinsip-prinsip coaching. Nah, sesuai dengan pengertiannya tadi, prinsip coaching itu ada 3 hal yang utama. Yang pertama adalah kemitraan. Jadi, seorang coach itu harus mampu melepaskan bajunya. Misalnya dia seorang atasan kepada bawahan, dia tidak boleh berlaku sebagai atasan kepada bawahan, tetapi di sini harus duduk sejajar, kemitraan. Ya, di sini saudara kita perhatikan, kemitraan dalam coaching ini ditandai dengan adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya tentu tujuan ini datangnya dari sang coachee, bukan dari coach. Jadi Anda kalau sebagai coach jangan buru-buru ya ingin mengajar-ngajari ya, tidak. Biarkan sang coachee ya menyampaikan tujuan apa yang ingin dia sampaikan dalam pertemuan tersebut. Itu prinsip yang pertama. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah percakapan kreatif. Nah, sobat pelatihan, dalam percakapan kreatif ini, di sini harus ada percakapan 2 arah. Ingat, ini sangat penting. Tadi saya sampaikan, seorang coach jangan buru-buru, ingin selalu mendominasi percakapan seolah-olah dia adalah orang yang paling pintar dalam satu hal bidang tertentu. Tetapi di sini dia harus justru mampu menggali ya dan membantu coach kita untuk memetakan suatu situasi yang mereka hadapi. Selanjutnya, percakapan ini ditujukan untuk apa? Untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru yang kreatif dari seorang coach. Jadi ide itu bukan datang dari Anda sebagai coach. Harus datang dari mana? Dari coach. Dan prinsip yang ketiga yang harus kita sama-sama pahami adalah maksimalkan potensi seorang coach. Ya, jadi percakapan itu nanti harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach kita. Dan tentu yang paling penting, percakapan ini harus menghasilkan sebuah action plan atau rencana tindakan. Inilah yang menandakan atau menjadi ciri dari sebuah coaching. Sobat pelatihan, demikian pembahasan kita untuk sesi kali ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.